ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد صدق الله Sidang jamaah Masjid Al-Jihad Bandar Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, pertolongan Allah pula sehingga orang-orang yang beriman digerakkan Allah Subhanahu wa taala langkah kakinya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagai rasa nikmat syukur orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sering agungkan kepada junjungan kita Nabiuna Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umat-umatnya di akhir zaman ini makin mengenal Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makin mencintai Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau hari ini ada pemimpin-pemimpin yang kemudian tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sujud kita hari ini, Jumat ini, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, salat Jumat yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib pada siang ini hendak menyampaikan nasihat terutama kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah semuanya, yang akan saya beri judul wajibnya seorang yang beriman mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tentu tertancap di akal, di logika orang-orang yang beriman. Muncul rasa takut ketika disebutkan nama Allah. Bergetarlah hati-hati orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Jikalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, jikalau kalian menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah, tentu kalian tidak dapat menghitung. Sehebat-hebatnya alat hitung yang diciptakan oleh orang-orang kafir, oleh manusia yang pintar-pintar di muka bumi ini, gadget, yang lain-lain. Jikalau kita coba-coba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan meledak semuanya hari ini. Oleh karena itu, alhamdulillah kita beriman kepada Allah. Hanya diperintahkan Allah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan atas takdir Allah pula lah kita semua orang-orang yang beriman dan khususnya yang berada di tempat ini mensyukuri nikmat Allah, bukan menghitung nikmat-nikmat Allah. Sebagian mufassir, ahli tafsir, sebagian ulama menafsirkan ayat ini yang harus kita pahami. Ada 3 nikmat yang utama di antara nikmat-nikmat yang utama yang harus kita jaga, kita perjuangkan, kita pertahankan sampai kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat utama di antara nikmat-nikmat yang utama adalah nikmatul iman wal Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seandainya kita mempunyai semua jabatan yang ada di dunia ini, mempunyai kekayaan semua yang ada di dunia ini, popularitas yang luar biasa di dunia ini, kalau kita tidak beriman dan Islam, tentu manusia itu paling rugi di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling ekstrim di antara hadis-hadis Nabi, yang paling menakutkan ketika orang-orang beriman membaca hadis Nabi, adalah hadis yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, nikmat utama di antara nikmat-nikmat yang utama yang harus kita jaga, kita pertahankan dan kita perjuangkan sampai kita kembali dipanggil Allah adalah nikmatul iman wal Islam. Inna dina indallahi Islam. Nikmat utama yang nomor 2 di antara nikmat-nikmat yang utama yang wajib kita jaga, kita pertahankan dan kita perjuangkan setelah nikmatul iman wal Islam adalah nikmatul akli, nikmat akal. Karena untuk mempertahankan keimanan dan keislaman kita baik di dunia, maka perlu logikanya para ulama. Tapi tidak boleh dengan logika kita. Berantakan agama, hancur agama kalau dengan logika bukan logikanya ulama. Dan kita tidak boleh pula kajian langsung menisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya. Karena jalan siratal ladzina an'amta alaihim, ikutilah jalan-jalan mereka itu, kata Allah. Siapa mereka? Para ulama, para sahabat, para nabi, para wali dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nikmat utama yang nomor 2 di antara nikmat-nikmat yang utama yang harus kita jaga, kita pertahankan, kita perjuangkan sampai kita dipanggil Allah adalah nikmatul akli. Jikalau kita gunakan nikmat akal itu dengan baik, betul di dalam Al-Quran, manusia itu pasti lebih tinggi derajatnya daripada malaika. Itulah yang dicontohkan oleh para nabi, dibuktikan para nabi, para rasul, para wali dan para ulama. Tetapi jika nikmat akal tidak kita gunakan dengan baik, pasti kita lebih rendah daripada hewan. Maka nikmat utama yang nomor 2 di antara nikmat-nikmat yang utama yang harus tertanam, tertancap di logika orang-orang beriman adalah nikmatul akli. Maka mari kita jaga akal. Datang ke masjidnya Allah, berkumpul dengan orang-orang baik, datang ke majelis-majelis ilmu untuk menjaga akal kita. Otomatis iman kita akan terjaga dan otomatis keislaman kita akan terjaga. Bagaimana tidak lebih rendah daripada hewan kalau akal manusia ini sudah salah, sekalipun dia beriman. Hakikatnya binatang saja itu tidak mungkin menyalahi fitrah Allah, kudrah iradah Allah. Bisa perempuan suka dengan perempuan, mustahil, dimustahilkan akalnya para ulama. Tetapi ada manusia yang beriman, sujud sama Allah, itu bisa suka laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Hari ini nauzubillahi min dzalik. Lalu kemana kita? Apa pekerjaan kita di muka bumi ini tidak meluruskan saudara-saudara kita ini? Nauzubillahi min dzalik. Itulah akal kalau tidak digunakan. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah pada siang ini. Kita akan digolongkan Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu mensyukuri nikmat akli. Nikmat utama yang nomor 3 di antara nikmat-nikmat yang utama yang harus kita jaga, kita pertahankan, kita perjuangkan, dan ini harus kita sampaikan kepada anak cucu kita. Karena paling malapetaka seorang bapak kalau meninggalkan anaknya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggalkan anak kita miskin dalam dunia ini, itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau meninggalkan anak-anak keturunan kita dalam tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemalangan seperti apa lagi? Nikmat utama yang nomor 3 di antara nikmat-nikmat yang utama yang harus kita jaga, nikmatul al-khuriyah. Dulu para pejuang, para ulama, salah satu Cokro Aminoto
Begitu banyak pejuang, para ulama mendirikan satu masjid agar mata kita terbuka, agar akal kita memikirkan itu. Merdeka itu, istiqlal itu artinya merdeka. Tapi kebanyakan kita hari ini hanya melihat kemegahannya saja, tidak pernah memikirkan akalnya para ulama. Itulah contoh simbol. Seandainya suatu negara tidak merdeka, pasti runtuh segala-galanya. Hukum tidak berjalan, kemasyarakatan tidak berjalan, sosial tidak berjalan. Maka nikmat al-hurriyah harus kita jaga. Begitupun dengan manusia. Seandainya tidak merdeka, susah untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nikmat merdeka, nikmat akal, nikmatul iman wal Islam adalah nikmat yang utama dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga, kita perjuangkan. Jikalau hari ini ada manusia yang merdeka zahirnya, matanya sehat, hatinya sehat, badannya sehat, bahkan keuangannya lebih sehat dari kita yang ada di tempat ini, tetapi hatinya tidak merdeka. Azan terdengar, terlihat oleh matanya orang berangkat menuju Jumatan, tetapi hatinya terkunci oleh Allah, karena semua di dalam akalnya, di dalam pikirannya hanyalah dunia dan nafsu. Tetapi kita yang tidak punya apa-apa, yang bukan siapa-siapa, yang tidak mengerti apa-apa, atas takdir Allah, atas kehendak Allah, kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merdeka hati kita untuk sujud mensyukuri segala nikmat Allah. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pastikan pula, hari ini ada yang merdeka hatinya, tetapi sudah tidak merdeka zahirnya. Itulah nikmat al-hurriyah yang harus kita pahami. Terdengar suara azan, hayya 'alas shalah, dirikanlah salat. Dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita selaku orang tua memanggil anak kita, di depan kita terdengar oleh anak kita 10 kali dan dia pernah menengok dan memperhatikan orang tuanya, pasti orang tua itu akan marah. Tetapi Allah tidak. Terserah kata Allah, kau mau sholat atau tidak itu urusanmu. Maka kita perlu akal yang baik agar hati kita merdeka. Terbaring di rumah sakit, mendengar panggilan azan, menetes air matanya, ingin melaksanakan, menyesali segala kekeliruannya di masa lalu, tetapi zahirnya tidak lagi merdeka. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang hari ini masih sibuk, masih belum dibukakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan satu langkah kita berangkat dari rumah bukan hanya menghapuskan satu dosa, tetapi sebagai hidayah untuk kita orang-orang Islam. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua hari ini jika orang tuanya sudah meninggal atau datuk-datuknya, kakek-kakeknya, mudah-mudahan atas sujud kita, atas langkah-langkah kita sholat berjamaah, kuburan-kuburan mereka dijadikan Allah Subhanahu wa taala taman-taman surga. Karena dulu di dunia kita tidak pernah memberikan mereka rumah 5 lantai, tidak pernah membelikan mereka mobil-mobil mewah. Lalu mengapa setelah mereka tiada, melangkahkan kaki ke masjid saja, menolong mereka di dalam kuburan, kita bersantai-santai malah berbuat maksiat? Marilah kita bersama-sama saling mengajak. Kita ini sama-sama orang Islam, jangan saling menyalahkan. Sehebat-hebat Anda belajar, sehebat-hebat ilmu kita tidaklah akan berguna kecuali kita saling membahu-membahu mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam khutbah ini nanti kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah
yang harus dipahami, saya tekankan dan saya simpulkan agar kita paham. Wa in taudu nikmatallahi la tuhsuha. Ada 3 nikmat yang utama di antara nikmat-nikmat yang utama yang wajib disyukuri, yang harus disyukuri. Kita jaga, kita pertahankan sampai kita kembali kepada Allah. Yang pertama kali, nikmatul iman wal Islam, nikmatul akli dan nikmatul al-akhiriyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minkum bima ayati wal zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. An-namana bi ni'matil iman wal Islam. Nusalli wa nusallimu ala khairil alam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam khutbah yang kedua ini, saya hendak menyampaikan bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah. Imam As-Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita, jikalau Allah hanya menurunkan satu surat saja untuk seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi, sadarlah kita, cukup satu surat, kata Imam As-Syafi'i. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sungguh manusia itu, kata Allah, Allah bersumpah demi waktu, manusia itu dalam kerugian yang nyata, kecuali, kata Allah, yang pertama kali dalam pembahasan saya awal, nikmatul iman, orang-orang yang beriman, Islam, wa amilus solihah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, ada 3 masa, kata ulama, agar kita mudah memahami yang harus kita pahami, sehingga dalam perlakuan-perlakuan kita, kegiatan-kegiatan kita, aktivitas kita sebelum kita kembali kepada Allah, semua dalam tuntunan Allah. Masa dulu, kita semua ketika umur 4 bulan berada di kandungan ibu kita, percaya, bahkan bersaksi bahwa Allah lah Tuhan semesta alam. Alastu bi rabbikum? Qalu bala shahidna. Yang kedua, masa sekarang, Allah manahkan kita, manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Hampir jutaan ciptaan Allah, bisa lebih dari jutaan. Yang paling sempurna adalah manusia, karena Allah manahkan sesuatu. Menutut taklid kepada yang punah manahnya saja. Afala ta'qilun? Maka dengan akal, marilah kita mengingat persaksian kita ketika masa lalu di hadapan Allah, di dalam rahim ibu kita, agar iman kita terjaga dan kita menyaksikan bahwa Tuhanlah Allah semesta alam. Allah ciptakan dunia, Allah ciptakan semuanya. Jikalau mimbar ini ada yang membuatnya, sekali-kali akal memutuskan, akal manusia menafikan tidak mungkin kalau mimbar ini jadi sendiri. Lalu mengapa setiap manusia berjalan melihat bumiku, kata Allah, melihat langitku, kata Allah, melihat duniaku, masih mengimani selain aku, kata Allah. Auzubillah min dzalik. Allah allazi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma, langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Aku ciptakan bagi orang-orang yang berakal, kata Allah. Akulah yang menciptakannya, kepunyaanku, kata Allah. Wa aqimus shalah, salatlah kalian, sujudlah, kata Allah. Kemudian yang terakhir, masa yang akan datang. Marilah kita kumpulkan, marilah kita berusaha berbuat sebaik-baik. Karena ciri orang yang beriman pasti tidak terlepas dari wa'amilus sholih. Ciri orang-orang yang beriman harus selalu berbuat baik.
Jikalau kita tidak bisa membantu saudara tetangga kita, janganlah engkau membenci. Itu sudah baik. Ini membantu tidak. Kenapa? Karena masa yang akan datang pasti akan terjadi. Kalau kamu tidak sadar, kata guru saya, kata para ulama, dulu kakekmu ada, hari ini tiada. Bapakmu ada, hari ini tiada. Apa kamu tidak sadar dirimu sekarang ada, pasti akan tiada. Begitulah ulama. Begitulah akal-akalnya para ulama memastikan yang akan terjadi di hari depan atas ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam khutbah singkat ini, karena kita butuh, manusia di akhir zaman ini butuh solusi, butuh nasihat. Kalau corona ini biasa saja, tidak usah terlalu panik. Yang membuat kita panik hampir tidak bisa tidur setiap malam melihat anak dan keturunan kita akan beriman atau tidak di hadapan Allah. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan jika ada keliru dan kesalahannya kepada para alim ulama, saya mohon diampunkan, dimaafkan, dimaklumi, dan kepada Allah saya mohon ampun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat. Allah ya minul amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله اقيموا الصلاه. السلام عليكم ورحمه الله.